Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk mata kuliah bahasa Inggris kebidanan. Jadi sebelumnya sudah ada materi yang sebagai pengantar yaitu bahasa Inggris. Tentunya kita akan sampai kepada level advance atau kita belajar bahasa Inggris yang spesifik membahas tentang kebidanan. Di bahasa Inggris kebidanan ada 16 kali pertemuan dan untuk 2 kali pertemuan itu untuk UTS dan UAS dibagi dua dosen pengampu yaitu saya dan Bu Elva. Untuk mata kuliah saya adalah sebelum UTS dan Bu Elva setelah UTS. Untuk mata kuliah saya lebih kepada istilah-istilah yang berkaitan tentang kebidanan, kemudian yang Bu Elva nanti lebih kepada debat, speech, dan sebagainya. Oke, yang pertama itu adalah kita akan belajar mengenai pregnancy. Sebelum sampai kepada materi pregnancy, akan ada overview karena kita juga flashback lagi tentunya beberapa dari mahasiswa atau kalian tentunya beberapa mungkin ada yang sudah lupa ketika mungkin bahasa Inggris awal ketika ada di semester-semester bawah. Kita akan belajar lagi, kita akan overview lagi sebelum kita masuk kepada intinya. Dan semoga nanti juga terintegrasi, jadi ada pregnancy, kemudian ada persalinan, dan sebagainya. Oke, untuk overview, di sini saya menekankan bahwa sebelum mempelajari bahasa asing, langkah awal yang merupakan hal penting ialah memahami dan mengenali aspek-aspek perbedaan bahasa yang akan dipelajari dari bahasa asli atau Indonesia dari pihak pembelajar, yaitu kita sebagai mahasiswa, student seperti itu ya. Pada unit ini akan dibahas perbedaan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Aspek-aspek yang membedakan kedua bahasa tentu dipahami untuk mengantisipasi kendala yang muncul dalam mempelajari bahasa Inggris sehingga pembelajar akan lebih siap dalam meminimalisir kendala tersebut. Perbedaan yang terdapat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris meliputi beberapa aspek yaitu penggunaan kata sandang, bentuk jamak, kata ganti, verb tenses, kemudian kaidah DM itu diterangkan menerangkan dan MD itu menerangkan diterangkan serta pola kalimat tanya. Oke. Sebelum kita lanjut kepada apa aja sih kira-kira overview yang harus kita pelajari kali ini, sekedar mengingatkan bahwa di pelajaran mata kuliah bahasa Inggris ini kita akan coba sama-sama ya untuk bisa settingnya adalah kita sebagai bidan, kemudian kita kerja di suatu rumah sakit nasional. Jadi di situ settingnya kita harus belajar untuk bisa memahami pasien dari luar negara kita, sehingga nanti harapannya dengan seperti itu bidan di UNS khususnya akan dapat bersaing, punya kompetensi yang baik untuk bisa bersaing dengan dunia internasional seperti itu ya. Oke, kita kembali kepada topik yaitu penggunaan kata sandang atau artikel. Di sini sudah ada tabel. Jadi di sini lebih kepada kita flashback lagi. Kira-kira artinya apa, kemudian penggunanya seperti apa. Nah, contoh yang pertama adalah I examine a patient. Kemudian yang B, I examine patients. Dari dua contoh itu, A dan B itu kita dapat melihat bahwa dalam bahasa Indonesia, kata sandang atau artikel itu tidak mutlak diperlukan dengan kata lain ketika dalam kalimat. Saya memeriksa pasien. Peniadaan kata sandang seorang tidak akan mengubah gramatika dari kalimat tersebut. Maka fungsi kata sandang seorang menjadi tidak begitu penting. Sedangkan dalam kalimat B, jika kata sandang A ditiadakan, maka kata benda
patient harus diubah menjadi patients. Artinya, penggunaan dan peniadaan kata sandang akan berdampak pada gramatika kalimat. 2 itu penerapan bentuk jamak atau plural. Pada penerapan bentuk jamak ada 3 contoh. Untuk A, untuk anak biasa disebut sebagai child. Untuk anak-anak biasa disebut children. Kemudian B, bayi disebut juga dengan baby. Kemudian untuk jamak, bayi-bayi biasa disebut babies. Untuk C, dokter, hampir sama, yaitu doctor. Kemudian untuk dokter-dokter biasa disebut doctors. Bahasa Indonesia menerapkan pola reduplikasi atau pengulangan kata benda untuk menunjukkan bentuk jamak atau plural. Sedangkan bahasa Inggris menerapkan penambahan sufiks atau akhiran tertentu pada kata yang dipluralkan, seperti itu. Jadi ini kita ingat kembali ya. Kemudian 3. Penggunaan kata ganti orang atau pronoun. Untuk A, Sarinah pergi ke rumah sakit. Ia ingin memeriksa kesehatannya. Sarinah goes to the hospital. She wants to check up her health. Kemudian yang B, Andri pergi ke bagian farmasi. Ia membeli beberapa obat. Andri goes to the pharmacy. He buys some medicines. Untuk bahasa Indonesia menggunakan kata yang sama untuk orang ketiga tunggal, baik itu laki-laki atau perempuan, yaitu dia atau biasanya ia. Dalam bahasa Inggris, orang ketiga tunggal dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Orang ketiga tunggal untuk laki-laki yaitu he dan she untuk wanita. Oke, kemudian ketiga, kita mengingat lagi ya untuk perubahan kata kerja sesuai waktu, verb tenses. Untuk A, keterangannya, saya pergi ke rumah sakit internasional kemarin. Di bahasa Inggris kan sebagai I went to international hospital yesterday. Kemudian untuk B, ia membawa beberapa buku hari ini. She brings several books today. Jadi, kata kerja di bahasa Indonesia tidak berubah meski waktu kejadiannya berbeda. Sedangkan di bahasa Inggris, penggunaan kata kerja dibedakan sesuai waktu kejadian. Jadi di bahasa Inggris, kata kerja harus diubah sesuai waktu kejadian. Yang kelima, biasanya sering salah atau sering mungkin lupa seperti itu ya, karena ada perubahan kata kerja sesuai subjek kalimat dan kata ganti orang atau pronoun. Yang pertama A, saya pergi ke unit persalinan. Disebut juga sebagai I go to the maternity unit. Kemudian B, Sarinah pergi ke unit persalinan. Sarinah biasanya disebut she. Berarti ketika dia she pakainya goes. She goes to the maternity unit. Kemudian C, mereka pergi ke unit persalinan. Berarti kita pakai kata ganti they go to the maternity unit. Kata kerja di bahasa Indonesia tidak berubah meski subjek kalimat dan kata ganti orangnya berbeda-beda. Sedangkan di bahasa Inggris, penggunaan kata kerja dibedakan sesuai subjek kalimat dan kata ganti orangnya. Oke, nomor 6 itu penggunaan kaidah DM dan MD, diterangkan menerangkan dan MD menerangkan diterangkan. Untuk A, dokter keluarga biasa disebut family doctor. Kemudian untuk B, ruang tunggu biasa disebut sebagai waiting room. Dalam hal urutan kata, bahasa Indonesia menggunakan kaidah DM, diterangkan, kemudian menerangkan. Sedangkan bahasa Inggris menggunakan kaidah MD, menerangkan, diterangkan. Jadi, kebalikannya.
Dari beberapa contoh di atas, kaidah DM bahasa Indonesia berlaku pada kata-kata dokter keluarga dan ruang tunggu. Kata benda dokter adalah kata yang diterangkan oleh kata keluarga. Dengan demikian, maka keluarga menerangkan dokter. Kata benda ruang adalah kata yang diterangkan oleh kata tunggu. Dengan demikian, maka tunggu menerangkan ruang. Sedangkan kaidah MD bahasa Inggris berlaku pada kata-kata family doctor dan waiting room. Pada kalimat menerangkan kata benda doctor dan waiting, menerangkan kata benda room. Untuk pola kalimat tanya. Jadi ini sering ketika kita bertanya kepada seseorang di mana, kapan, siapa, kita tidak pernah memperhatikan kalimat tanya itu harus di depan, tengah, atau belakang. Karena di Indonesia semuanya berlaku. Tapi di bahasa Inggris tentunya selalu ada di depan, yaitu where does he go? Artinya kemana dia pergi, bisa dia pergi kemana, bisa pergi kemana dia, itu masih relatif bisa digunakan di Indonesia. Dari beberapa contoh di atas, kita dapat melihat bahasa Indonesia menggunakan susunan pola kalimat yang beragam untuk kalimat pertanyaan yang mengandung makna sama. Sedangkan di bahasa Inggris kata where, what, dan sejenisnya yang merupakan kata pembuka dari kalimat tanya harus ditempatkan di depan. Ini beberapa contoh yang nanti akan kita gunakan misal kita ada di percakapan. Contoh kalimatnya. Nona Mira sedang hamil anak kedua. Miss Mira is pregnant with her second child. Yang kedua, jadi karena kita bahas kehamilan, maka coba saya berikan contoh-contoh tentang kehamilan. Wanita hamil dianjurkan untuk berolahraga ringan. Nomor 2, pregnant women are encouraged to exercise lightly. Kemudian yang ketiga, bayi diharuskan melakukan imunisasi rutin. Babies are required to carry out routine immunizations. Kemudian yang keempat, pentingnya menjaga daya tahan tubuh selagi proses persalinan. The importance of maintaining endurance during labor. Kemudian nomor 5, wanita gemuk bisa diet secara sehat. Fat women can diet healthily. Jadi di sini ada beberapa contoh kalimat, nanti kita akan praktekkan bersama-sama dari beberapa dialog. Oke, untuk dialog pertama, have you seen an obstetrician before coming here? Kemudian dijawab sama B. No, I haven't. I just noticed that I haven't been in my period for 2 months and my husband suggested that I took a pregnancy test. The result was obviously positive. Kemudian dijawab lagi kepada A. Jadi ini kaitannya kepada anamnesa. Jadi ketika bidan tanya kepada pasien, di anamnesa kemudian tanya lagi. Do you remember when your last menstruation period was? Kemudian dijawablah sama pasien. I'm not sure. But if I'm not mistaken, I was by the end of September. Dijawab lagi sama bidan. Kita sebagai bidan kita tanya lagi karena kita anamnesa kita tanya sampai sedetail mungkin. Is it your first pregnancy? Kemudian dia jawab yang B. Actually, yes. We weren't planning for this and it made me worried so much. I was having a really unhealthy lifestyle last month. I'm worried about the baby. Jadi ada kalimat perasaan khawatir ya tampak di percakapan dengan klien kita yang B. Kemudian yang A, kita sebagai bidan kita menjelaskan. We'll have an examinations to count how many weeks you've been pregnant and see if everything's okay. We'll also see if an ultrasound report is needed. Kemudian di sini ada suatu kalimat
menenangkan ketika klien kita sedang merasakan khawatir. Kita bisa memberikan suatu kalimat positif afirmasi kepada klien kita. Itu yang bisa kita lakukan sebelum mungkin kita beranjak kepada tindakan yang lain seperti itu. Oke. Dialog kedua dengan setting yang sama, yaitu di kehamilan. How long have you been pregnant? It's been 20 weeks. I'm in my second trimester now. Kemudian ditanya lagi kepada bidan, and how are things going? Kemudian dijawab lagi sama klien, well, I'm not sure if it's morning sickness, but I keep vomiting this whole week. I didn't know I would have eaten 2 trimesters. Kemudian dijawab lagi pada bidan karena ada sindrom yang dikeluhkan dari klien. Bidan menenangkan kepada klien kita. It's actually normal to have morning sickness throughout your first and second trimester. Any other symptoms you complain of? Kemudian dijawab lagi sama pasien, heartburn. It hurts so much, especially when I have to throw up. It also made me lose a lot of weight. Jadi ada sindrom yang dikatakan, jadi runtut ya untuk klien kita. Kemudian dijawab lagi sama bidan, I need to know what you've been eating because this might have something to do with it. Let me guess, you did have problems with your stomach before your pregnancy, didn't you? Jadi di sini ada konfirmasi ketika ada suatu pertanyaan, kemudian dijawab sama respon, komplikasi, keluhan, kemudian dijawab dengan klien, yeah, I think I had a stomach disorder. Jadi ketika dia menjawab bahwa ada kelainan di perutnya, kemudian bidan di sini menjawab untuk klien, we'll make sure you have a healthy diet after this. Dan di situ ada suatu kepercayaan, ada suatu kepastian yang diberikan bidan kepada klien. Oke, kita lanjut. Dialog ketiga. So, what are you feeling? Kemudian dijawab sama klien, I still suffer from a lot of heartburn during my third semester. Ini my third trimester, but things get better this week. Now I'm just really nervous about the delivery. The estimated due date is next month. Kemudian dijawab sama bidan lagi. Ketika sudah diutarakan mengenai perasaannya, kemudian bidan menjawab dan mempertanyakan lagi, any other thing you want to complain of? Kemudian ada lagi, jawabannya adalah B, well, I'm feeling a lot better actually. I was just wondering if it's okay for me to fly on the airplane. Because I was thinking about giving my birth in my hometown. It's only an hour flight. Jadi sebenarnya dia ingin sekali untuk bisa lahiran di tanah kelahirannya. Kemudian dijawab lagi sama bidan karena dia juga perlu menentukan kira-kira bisa nggak sih dia lahiran di kota kelahirannya seperti itu ya. From all the checkups we have, I conclude it might be safe for you. It might be safe, but you do have to confirm it with the airline doctor. Jadi tentunya ketika ada bidan punya pasien atau klien yang dia ingin melahirkan di tempat asalnya, tentunya harus ada konfirmasi lagi dengan dokter di pesawat tersebut, di maskapai ibaratnya ya. They'll be the one who decide. It also better to fly sooner because the closer it is to your due date, the less chance you'll have. You know, some people deliver their babies earlier than expected. Jadi ini untuk dijaga-jaga bahwa kadang memang beberapa orang melahirkan bayinya itu
lebih maju ya daripada HPL. I understand. I'll talk about it with my husband. Jadi ketika ada saran, kemudian dia utarakan, dan ketika sampai kepada klien tentunya butuh second opinion, yaitu dari suaminya, dan itu wajar. Perlu ada istilahnya diskusi dulu. Kita tadi sudah belajar dari 3 dialog, dan untuk tugasnya adalah dari 3 dialog tersebut ada 27 orang. Silahkan untuk dibagi menjadi ini ada 3 kelompok. Tentunya ada 3 kelompok yang menampilkan ada sekitar dari 27 itu dibagi menjadi 3 kelompok. Berarti ada 3 dialog. Absen 1 sampai 9 dialog 1, absen 10 sampai 18 itu dialog 2, kemudian terakhir adalah dialog 3. Jadi, coba untuk mempraktekkan, itu tugas di minggu depan, dipraktekkan dan direkam untuk percakapannya seperti apa. Dan untuk percakapannya ya di sini karena tidak akan mungkin bisa bertemu muka, sehingga dalam satu kelompok itu silakan untuk memberikan suatu pengucapan. Artinya misalnya di A ada misalnya ada satu kalimat, maka boleh misalnya dari satu kalimat, mahasiswa satu kalimat, nanti kemudian dilanjutkan dengan mahasiswa yang lain. Jadi misalnya di sini ada 3 kali tanya jawab. Padahal kita ada 9 orang. Artinya masih ada sekitar 3 orang yang mungkin tidak akan dapat dialog, tapi kita bagi rata. Jadi misalnya di situ ada 3 kali percakapan, 3 kali kalimat seperti itu. Tapi di situ dalam satu kali percakapan itu mengandung misalnya lebih dari 1 kalimat, sehingga itu bisa dilakukan. Jadi misalnya absen 1, dialog pertama A. Jadi apa yang Anda rasakan itu diutarakan. Kemudian absen B, dialog kedua, kemudian dilanjut ke absen selanjutnya. Jadi nanti ada rolling seperti itu, ya. Jadi tugasnya di minggu depan seperti itu, dan satu kelompok itu membuat rekamannya boleh di Google Meet, boleh di Zoom, boleh di WhatsApp group, boleh, dan itu direkam nanti dikirimkan via Google Drive. Nanti akan saya periksa untuk tugas nilai akhir. Oke? Jadi sekian untuk overview kita untuk pregnancy. Semoga tetap semangat untuk mengerjakan tugas percakapan. Dan kita akan jumpa lagi di pertemuan bahasa Inggris kebidanan berikutnya. See ya!